Allah itu sudah merancangkan untuk kita ketika kita lahir baru itu untuk melakukan perbuatan baik, membawa pengaruh, menjadi dampak, berbuah. Ya, kata-kata itu seringkali kita dengar mungkin ya. Siapa yang kayaknya rasanya sering banget dengar itu kalau di gereja gitu? Coba angkat tangan boleh. Sering banget ya. Nah, kayak ada beberapa, ya udah yang lain nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita ini dilahir barukan ya oleh Tuhan, dipanggil dari kegelapan, dipindahkan menuju terangnya Tuhan. Dari kita dipanggil pada saat kita masih berdosa, masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Amin. Oh, untung gak ada yang amin. Kita ini dipanggil oleh Tuhan ya, ditarik sama Tuhan nih, dari kerajaan, dari kegelapan ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kerajaan sorga. Itu untuk membawa pengaruh. Amin. Untuk membawa pengaruh, untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kita amanat agungnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu apa? Di Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu yang perintah daripada Tuhan Yesus, amanat dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi oleh karena itu topik bulan ini sejalan ya. Dikatakan kita perlu hidup sebagai agen perubahan, living as change agent. Nah, ayat kuncinya mari kita baca sama-sama adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Saudara. Tapi saya mau ajak kita semua untuk baca dari ayat 17 ya. Kita mulai baca dari ayat 17 sampai ayat 24. Ayat yang ganjil bisa dibaca oleh yang perempuan, dan ayat yang genap bisa dibaca oleh yang laki-laki ya. Kita mulai dari ayat 17 dibaca oleh perempuan ya, para perempuan yang ada di sini. Oke, 3, 2, 1. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Laki-laki. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu, aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Israel ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua memberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di makam. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan waktu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Teks yang baru kita baca tadi, saudara, judulnya kalau di Alkitab yang cetak itu ada judulnya ya. Judulnya Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Nah, di sini jadi kalau Kisah Para Rasul tuh yang tulis tuh adalah Lukas. Lukas tuh teman seperjalanan, sesama satu tim sama Paulus ya, sama Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Dan Lukas yang menulis gitu. Dan kemudian ya kalau kita sama-sama dari ayat 17 lagi ya Rika, diurut lagi. Jadi nah di pasal 20 ini menjelang akhir dari pelayanan Paulus ya Bapak Ibu Saudara ya, menjelang akhir dari pelayanan Paulus. Dan nanti pasal yang ke-26
nggak diceritain sih di situ Paulus meninggal apa, tapi sudah dekat lah. Kalau dari sejarah gitu ya, buku sejarah Romawi itu Paulus sudah dekat gitu ya matinya ya dia. Nah kemudian di pasal yang ke-20 ini udah menjelang akhir dari pelayanan Paulus. Jadi di situ dia mengejar waktu gitu ya, karena dia dituntun oleh Tuhan untuk datang ke Yerusalem waktu itu. Nah kalau kita baca dari sebelum ayat 17 dikatakan nggak sempet ini kayaknya saya mampir ke Efesus. Jadi panggil deh para penatua, pemimpin-pemimpin di Efesus, panggil kemari, saya mau bicara sama mereka. Paulus bilang gitu. Jadi karena dia harus cepat-cepat ke Yerusalem gitu. Dan jadi dia panggil dan dicatat ya sama Lukas di ayat 18, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka. Ia itu Paulus gitu ya. Dan di akhir pelayanan Paulus ini nanti setelah ini ya itu bukan gampang, bukan tenang gitu ya saudara ya, tapi dia dipenjara beberapa kali. Bahkan setelah dari Yerusalem dia ke Roma ya, dipindahkan ke Roma gitu, dan di sana sempat di penjara rumah gitu ya. Jadi ada orang penjaga yang jaga di depan rumahnya. Jadi udah Paulus melayani. Mungkin kalau saat ini kita memberitakan Injil, kita masih bisa tenang gitu ya saudara. Kita bisa bergereja di sini ya, dan firman Tuhan bisa diberitakan dengan damai gitu ya. Kita tahu bahwa di Cina juga nggak gampang seperti ini. Banyak gereja-gereja bawah tanah gitu. Jadi banyak tempat-tempat lain di mana Injil itu susah diberitakan. Mereka mengalami penganiayaan gitu ya, para orang-orang yang percaya pada Kristus. Nah kita tuh di sini termasuk yang enak gitu ya saudara ya. Nggak ada itu namanya, maksudnya ada mungkin ya di beberapa tempat di mana orang-orang dilarang beribadah, tapi masih mending lah ya, masih bisa gitu kita bergereja. Nah Paulus nih nggak ini nih, Paulus pada saat itu setiap kali dia beritakan Injil nanti ada orang-orang Yahudi lah yang menolak dia, orang Yunani, kemudian dia nanti difitnah, kemudian dipenjara gitu ya. Nah tapi semua itu Paulus taat gitu ya saudara ya. Dia ikutin, dia harus ke Yerusalem. Padahal dia ada sebutkan ya, tadi yang kita baca, Roh Kudus berbicara kepada dia, di depannya dia tuh cuma ada penjara dan sengsara, tapi dia taat gitu ya, dia ikut ke Yerusalem. Dan karena ketaatannya ini kalau kita lihat di akhir hidupnya Paulus, dia berkesempatan berbicara kepada pemimpin-pemimpin gitu, dan itu suatu kesempatan memberitakan Injil yang sangat baik gitu ya saudara ya. Dia bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbicara, menyampaikan Injil kepada pemimpin-pemimpin. Ada kepada pemimpin daerah ya, habis itu karena orang Yahudi pada ini kan pada nuntut Paulus. Kemudian pemimpin daerah situ ya, orang Romawi gitu melihat nggak ada salahnya Paulus, dia ditanya, dan pada saat dia ditanya Paulus memberitakan Injil. Aku seorang yang berdosa, tadinya aku dipanggil Tuhan, kemudian sekarang aku menjadi rasulnya Allah, menjadi pemberita Injil bagi Tuhan. Nah itu dia bisa gitu ya, berkesempatan memberitakan Injil pada pemimpin daerah. Kemudian pemimpin daerah ini mereka nggak ketemu salahnya Paulus apa, naik banding ke pemerintah yang lebih tinggi, sampai akhirnya Paulus dikirim ke Roma. Di Roma Paulus sempat juga menyampaikan Injil karena disuruh membela diri. Apa pembelaanmu? Dia sampaikanlah Injil kepada di depan raja gitu ya. Nah jadi kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini rasul yang besar ya. Gereja ada sampai saat ini itu juga asal muasalnya dari pelayanan para murid-murid Yesus, Rasul Paulus begitu ya saudara ya. Jadi kita lihat bagaimana dampak dari pelayanan rasul-rasul ini. Dan kalau kita lihat di sini Paulus berbicara kepada para pemimpin, ya pemimpin yang dari gereja di Efesus, di mana mereka Paulus nggak sempat datang. Kita lihat bagaimana hidupnya Paulus ya, dia sebagai, siapa yang setuju Paulus agen perubahan? Setuju ya semua ya, udah nggak sangat jelas ya, Paulus itu agen perubahan ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa dampak begitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Paulus melayani, coba kita lihat dari ayat yang
19 ya. Pertama-tama saya kasih judul ini, ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent, gitu ya saudara ya. Ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent. Mari kita lihat bagaimana Paulus melayani. Pertama-tama dia katakan ayat ke-19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Paulus melayani dengan rendah hati. Ya saudara ya, boleh ke ininya, ke slide-nya Pak, PPT-nya boleh. Dengan segala rendah hati dia melayani Tuhan. Dan kita dengan rendah hati, gitu ya, itu hal yang penting ya saudara ya, untuk kita melayani Tuhan tentunya dengan rendah hati. Kita tidak merasa kita lebih baik dari orang lain, tentunya begitu. Dan kemudian Paulus juga berkata, yang berikutnya adalah dalam pelayanan itu dia banyak mencucurkan air mata, saudara ya. Mencucurkan air mata, saya yakin ini Paulus banyak mendoakan. Dia bersedih terhadap banyaknya orang-orang yang hidupnya itu tidak mengenal Tuhan. Ya, dia banyak bersedih, banyak mencucurkan air mata, banyak mendoakan. Kemudian ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent adalah si Paulus ini mengalami penderitaan. Dalam pelayanan itu ayat 19 ya, kalau pegang Alkitabnya, lihat ayat 19, dikatakan dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, Paulus dia dalam pelayanannya mengalami kesulitan demi kesulitan. Ya, ini ciri-cirinya. Orang yang menjadi change agent ya ini ya, mengalami kesulitan demi kesulitan. Banyak pencobaan dari orang yang melawan, dari oposisi, dari pihak oposisi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ayat 20 dikatakan, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Dia tidak pernah melalaikan. Paulus itu tidak pernah lalai meskipun mengalami cobaan, meskipun mengalami hambatan ya, dia tidak melalaikan. Mungkin juga dia tadi kan disebut dia banyak mencucurkan air mata, dia mungkin sedih lihat keadaan orang Yahudi yang bebal begitu ya, yang tidak mengerti firman Tuhan, yang bahkan melawan dia, melawan Kristus gitu ya. Nah, itu bisa aja sih dia kecewa gitu ya, kemudian lalai, udahlah capek lah gitu ya. Tapi dia tidak lalai. Nah, kalau dari kata lalai, tidak lalai ya, Paulus dikatakan tidak lalai. Kata lalai sendiri itu bisa berarti dua hal, saudara ya. Yang pertama itu dia membatasi, menutupi, ya, menutupi Injil begitu ya. Jadi dia tidak sepenuhnya Injil itu diberitakan, tidak ada yang ditutupin, tidak ada yang namanya dipoles Injilnya supaya kelihatan lebih menarik atau kelihatan lebih atau lebih banyak menarik orang datang. Misalnya, wah ikut Yesus pasti akan berkat, kamu akan kaya gitu mengikuti Yesus. Dia tidak melakukan hal seperti itu gitu ya, atau tidak mengurangi berita Injil. Jadi tidak lalai itu memiliki arti seperti itu. Nah, satu lagi, tidak lalai juga bisa berarti tidak diam, tidak santai, tidak malas gitu ya. Dia terus-menerus dengan setia ya, tidak lalai berbicara mengenai itu untuk memberitakan Injil yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangin atau ditambahkan. Kemudian yang berikutnya bagaimana ciri-cirinya lagi ya. Yang ciri-cirinya lagi yang berikutnya itu adalah aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Artinya Paulus ini tidak membeda-bedakan, saudara. Ya, aku mau memberitakan Injil ke teman-temanku aja yang enak-enak ini orangnya. Tapi kalau sama kumpulan itu bapak-bapak misalnya ibu lebih tua dari aku, enggak lah. Kayaknya kalau mereka
ini apa? Kalau kayaknya nggak masuk, aku nggak cocok di sana. Lagi nanti dipikir sok tahu, aku masih muda, misalnya berpikir seperti itu gitu ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Atau siapapun, aku lebih senang sama kumpulanku yang ini. Kalau mereka enggak deh, gitu kan. Nah, Paulus tidak membeda-bedakan. Dia dengan setia memberitakan Injil dimanapun kepada siapapun. Dan kemudian jadi semua orang menjadi target daripada Injil Kristus gitu. Dan kemudian di ayat ke ciri-ciri lagi ya daripada seseorang menjadi change agent itu adalah dia itu taat ya saudara ya. Dia itu taat gitu. Dikatakan di ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Tawanan roh itu berbicara mengenai bahwa dia itu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Roh Kudus ada di dalam kita, amin saudara. Ya, Tuhan telah memberikan rohnya ada di dalam kita. Roh Kudus juga disebut sebagai pribadi yang ketiga dari Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus itu Tuhan sendiri, amin saudara. Nah, kita bisa melihat di sini Paulus tuh Roh Kudus berdaulat atas hidupnya, amin. Dia taat pada tuntunan Roh Kudus. Jadi dia bilang meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota dan kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, Roh Kudus menyatakan kepada Paulus penjara sengsara menunggu kamu gitu ya. Tapi dia taat. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent. Berikutnya, saudara ya. Meskipun ya kita tahu tadi kita dengar di ayat 23 bahwa penjara dan sengsara menunggu Paulus, tetapi dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, ayat 24. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia katakan dia tidak tergoyahkan. Meskipun dia tahu di depannya dia itu ada penjara dan sengsara gitu. Itu yang dinyatakan oleh Roh Kudus gitu ya. Tapi dia tidak tergoyahkan. Itu kemudian ya berikutnya, tidak tergoyahkan, tidak tawar hati. Nah, kalau kita gimana saudara ya? Kita belum ada penjara sengsara gitu ya. Baru ini misalnya, aduh uang belanja nggak cukup nih 1 bulan gitu ya. Aduh udah habis nih gaji. Misalnya gaji nggak cukup, minggu pertama udah habis gitu ya. Nah kita udah tawar hati gitu ya, udah goyah deh, lupa deh memberitakan Injil begitu. Nah kemudian ciri-ciri dari orang yang hidupnya sebagai change agent yang berikutnya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi Paulus berkata seperti itu tadi di ayat yang ke-24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, dia katakan begitu ya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang penting apa? Saudara tadi di ayat ke-24, asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Kristus kepadanya. Nah, dia tahu mana yang penting ya saudara ya. Panggilan Tuhan, tugasnya Tuhan. Kenapa Tuhan sudah pindahkan dia dari gelap ke terang, itu apa gitu. Dan dia fokus pada itu. Tidak mementingkan dirinya sendiri, asal mencapai garis akhir menyelesaikan pelayanan yang Kristus tugaskan. Nah, ini ya dari teks yang tadi kita baca, kita lihat, kita bisa belajar di sini saudara ya. Ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent. Nah, bagaimana aplikasinya saudara untuk kita? Pertama-tama ya, sebagai orang percaya kita dikatakan hendaklah kamu rendah hati. Amin saudara, rendah hati. Seperti yang tadi ya di ayat yang bagaimana Paulus dia bilang dia melayani dengan rendah hati. Rendah hati artinya apa? Kita sadar bahwa kita masih dalam proses. Kita ini bukan orang-orang yang sudah sempurna. Amin saudara. Kita masih bisa gitu ya jatuh dan bahkan mungkin sering gitu ya jatuh dalam
dosa gitu. Kita masih hidup di dalam daging gitu ya. Kadang-kadang kita lupa. Nah itulah, manusia itu suka lupa. Oleh karena itu kita perlu dengan setia untuk datang ke gereja, dengar firman Tuhan, ikut komsel, kemudian apalagi baca firman Tuhan hari demi hari. Itu perlu didisiplinkan. Amin saudara. Karena kita nih sering lupa ya, perlu diingatkan. Nah kemudian kita kembali lagi tadi, rendah hati. Kalau kita udah merasa hebat, udah merasa kuat, saudara, hati-hati. Karena disitulah kita mulai sombong. Dan dikatakan kesombongan mendahului kejatuhan. Kemudian bagaimana tadi ciri-ciri dari seorang yang hidup sebagai change agent? Paulus tadi dikatakan dia itu mencucurkan air mata. Kita bisa minta kepada Kristus untuk kita memiliki hati seperti Kristus yang berbelas kasihan. Amin saudara. Dan saya yakin pada saat kita tuh dipanggil oleh Tuhan, kita dikatakan Dia memberikan kita hati yang baru. Amin saudara. Kita memiliki hati yang berbelas kasihan gitu kepada orang-orang yang terhilang, yang masih buta secara rohani gitu ya. Mari kita mendoakan mereka, orang-orang itu saudara. Kalau saudara belum berani menyampaikan Injil, mungkin langkah kecil pertama, doakan saudara. Ya, doakan dengan setia begitu. Doakan, jangan cuman oh Tuhan suruh aku doakan hari ini, doakan sudah gitu ya. Enggak saudara. Setiap kali Tuhan ingatkan, saudara doakan. Kalau perlu rutin gitu didoakan. Nah, bagaimana kita mulainya begitu ya saudara. Kalau kita misalnya belum berani memberitakan dia, atau dia mungkin orang yang lebih, misalnya bos kita gitu, atau orang yang lebih tua dari kita, pertama-tama mulai dengan mendoakan. Doakan orang-orang yang ada sekelilingmu. Ya, jangan kita cuman kepikiran doang, oh kasihan ya, dia belum kenal Tuhan, jadi ini aduh ya sudah gitu. Enggak ya saudara ya, kita doakan. Dan kemudian yang berikutnya ya, bagaimana aplikasinya kita hidup sebagai change agent. Itu adalah kalau kita lihat dari teks tadi kita dikatakan mengalami penderitaan dan pencobaan dari oposisi. Mengalami penderitaan. Nah, gini di sini kita bukannya maksudnya kita terus mencari-cari masalah ya saudara ya. Terus kita supaya kita menderita gitu di oposisi sama orang. Bukan berarti kita mencari-cari masalah. Namun ketika kita benar-benar berusaha, kunci katanya berusaha saudara ya. Bukannya nunggu ada kesempatan. Maksudnya Tuhan kirimkan aku seseorang yang memerlukan Injilmu gitu. Bukan. Tapi ketika kita berusaha menjadi berkat, menjadi dampak gitu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita ya, tanpa memilah-milah apakah dia tetangga, ataukah dia saudara, atau dia orang gereja, ataukah dia orang kantor, tanpa memilah-milah seperti itu. Kalau kita benar-benar berusaha gitu ya, maka bersiap-siaplah menghadapi oposisi saudara ya. Bersiap-siaplah menghadapi oposisi. Paulus dia mengalami oposisi gitu. Yang pasti iblis gak bakal suka kalau misalnya kita berusaha untuk memberkati orang lain, atau mengubah orang lain, atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iblis gak suka. Pasti nanti mungkin orangnya sendiri yang melawan. Siapa lu ngomong-ngomongin sama saya gitu kan. Ih kamu sok banget, ih kamu rohani banget sih, ih kamu fanatik banget gitu ya. Nah tapi ya bisa aja dia sendiri gitu ya. Siap-siaplah, jangan takut dikucilkan. Amin saudara. Jangan takut dianggap aneh, jangan takut dianggap fanatik gitu. Jadi kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi agent of change gitu ya, change agent, siap-siap menghadapi oposisi gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat tadi Paulus dia memberitakan, dia tidak lalai gitu ya. Tadi ciri-ciri orang yang hidup sebagai change agent itu dia tidak lalai. Tidak lalai menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kita tidak pilih-pilih gitu ya, tidak lalai. Kita misalnya kondisinya lagi begini nih, kita jangan ngomong dulu deh, atau ngomongnya yang ini yang lebih soft dikit lah gitu ya, lebih soft dikit gitu, enggak, maksudnya dikurangin gitu lah firman Tuhan. Mungkin karena teman-teman kadang-kadang ada teman yang bercanda begitu ya, kemudian bercandanya agak enggak benar gitu misalnya gitu ya. Nah, itu di situ sebenarnya kesempatan. Kalau itu mengganggu hati kita, kesempatan untuk kita ngomong gitu sama orangnya. Ini loh menurut firman Tuhan gini, kita nggak boleh gitu. Atau gosip, misalnya kita ada di suatu lingkungan yang lagi gosip, bukannya iya ikut ketawa-ketawa gitu, ikut dia emang begitu, jangan ya saudara ya. Itu kesempatan untuk kita ingetin, dia begitu ya, kita doain gitu ya, seperti yang waktu itu Iren pernah share ya, Iren ya, mengenai ayo kita doain aja yuk, kasihan mungkin dia lagi ada masalah atau apa. Jadi kita menyampaikan kebenaran bukan supaya lebih enak di telinga gitu ya, atau mengurangi kadar kebenarannya gitu. Dan tidak lalai itu pun berarti kita siap sedia kapanpun dimanapun memberitakan firman Tuhan. Meskipun saat itu kita tuh mungkin lagi nggak mood gitu ya, lagi nggak mood atau lagi ada masalah lain. Tapi ketika kesempatan itu ada untuk memberitakan firman, untuk menguatkan orang yang ada di hadapan kita gitu ya, kita perlu siap sedia kapanpun. Kita perlu sadar bahwa untuk itulah kita dipanggil. Itu yang penting saudara ya. Kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang penting, sadar untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Nah, masalahnya manusia itu ya, kalau berhubungan dengan kata lalai gitu ya, masalahnya manusia itu sebenarnya bukan nggak sadar. Kita mungkin semua di sini sadar bahwa kita tuh harus jadi change agent, ya, kita harus membawa dampak. Tapi masalahnya manusia itu seringkali itu males, bener ya saudara ya. Kan kadang-kadang kan seringkali kita dengar khotbah seperti ini. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita dipanggil sebagai orang-orang yang harus berbuah, membawa dampak. Sadar, oke. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, gitu. Sadar gitu ya. Tapi masalah manusia sadar tapi males, gitu, mager. Itu masalahnya manusia, gitu ya. Yang perlu kita semua tuh mendisiplinkan rohani kita, gitu ya. Jadi bukan cuman olahraga yang penting saudara ya, olahraga bagus emang harus ya, latihan badani itu berguna, tapi latihan rohani itu penting. Amin saudara. Sebab kita di sini nih sementara, rumah kita tuh sudah tersedia di sorga. Amin. Ya, kita di sini manusia hidup katanya hari ini ada, besok belum tentu ada. Seperti rumput di padang, yang hari ini ada, besok nggak ada, gitu ya. Nah, tapi kita hidup bukan untuk saat ini, ya. Jadi rohani kita perlu juga dilatih ya saudara ya. Disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan itu yang terutama, supaya kemalasan rohani ini bisa hilang dari kita. Amin saudara. Dan kasih kepada firman-Nya, kasih kepada Allah itu membakar hati kita dan menggerakkan tubuh kita untuk menjadi saksi. Amin. Kemudian yang ciri-ciri dari change agent yang berikutnya adalah tidak membeda-bedakan. Paulus menyampaikan tidak membeda-bedakan ya. Dia ke orang Yunani, dia menyampaikan, ke orang Yahudi dia menyampaikan, saya yakin ke segala bangsa Paulus menyampaikan gitu. Nah, di situ kita perlu untuk siap sedia menyampaikan Injil. Amin saudara, pada siapapun. Saya terberkati sama kesaksian Ibu Tasya waktu ada di Komsel kemarin. Ibu Tasya bilang,
dia tuh suka kasihan kalau lihat orang gila gitu saudara ya. Kalau saya lihat orang gila saya lari saudara. Saya takut, soalnya pernah mau dilempar batu gitu, saya takut banget. Cuman Bu Tasya tuh kesaksiannya memberkati saya begitu ya. Bu Tasya dia punya beban hati untuk orang gila gitu. Jadi kalau ada orang gila lewat, dulu Bu Tasya pernah jualan, Bu Tasya cerita, nanti ditawarin, ayo minum, udah makan belum, udah minum belum gitu, ditawarin gitu ya. Nah jadi itu juga sebenarnya Ibu Tasya menjadi dampak gitu buat orang-orang itu. Kali aja habis dikasih minum sama Bu Tasya, tiba-tiba celing dia waras gitu ya. Dia bilang, ternyata dunia ini tidak separah yang aku pikir gitu ya. Dia jadi ada pengharapan gitu ya. Kemudian tiba-tiba waras gitu ya dianya. Nah jadi saya percaya kita semua punya panggilan, beban kita masing-masing yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin saudara. Ada atasan saya, dia punya beban khusus untuk melayani orang-orang lansia. Itu ada juga dia. Jadi mari kita kalau berdoa kepada Tuhan, kalau doanya sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Kalau saat ini saudara belum tahu panggilannya apa gitu ya, Tuhan kau panggil aku untuk apa nih gitu kan ya, boleh doakan saudara ya, tanya sama Tuhan. Kemudian ketika Tuhan ngomong, siap-siap ya saudara ya, bergerak gitu, berusaha gitu ya, tidak lalai, tidak diam aja. Dan kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari change agent itu adalah taat. Nah taat ini saudara ya, kita lihat taat ini juga adalah sifat Kristus. Amin saudara. Gembala agung kita Kristus, dia itu taat. Kalau manusia sulit taat memang saudara. Bahkan ada omongan kalau di sekolah dulu itu waktu teman-teman sekolah saya, aduh ada peraturan apa lagi aneh-aneh peraturan. Terus ada yang bilang gini, peraturan tuh dibuat untuk dilanggar. Ada yang bilang begitu ya. Jadi emang itu sifat manusia. Manusia itu susah sekali taat gitu. Sulit diatur gitu ya. Maunya pakai cara sendiri. Manusia itu pinter emang gitu ya. Aku orangnya gini gitu, aku nggak mau ikut aturan gitu. Segala teori punya gitu. Gak usah jauh-jauh, kita lihat anak kecil aja ya. Kalau kita punya anak gitu ya, udah mulai gede, udah bisa ngelawan gitu ya. Siapa yang ngajarin ngelawan? Gak ada yang ngajarin tuh anak ngelawan gitu ya. Tapi dia bisa aja gitu ngelawan. Nakal, berontak gitu ya. Disuruh makan gak mau, disuruh mandi gak mau gitu ya. Misalnya ada aja alasannya apa. Nah misalnya gak boleh makan apa karena dia batuk, nanti coba-coba, nanti tanya orang lain apa segala. Jadi gak ada yang ngajarin. Contohnya itu ya, anak kecil tuh sebenarnya gambaran kita juga gitu ya. Naturnya manusia tuh sukanya melawan. Tapi Kristus memberikan kita teladan terbaik. Amin saudara. Ya, dia taat kepada Bapaknya. Dia diutus oleh Bapa untuk menebus kita semua, untuk mati. Meskipun susah ya saudara ya. Kita lihat bagaimana pergumulan Kristus, bagaimana dia sebelum disalibkan dia bergumul sampai keluar keringat darah begitu ya. Tapi dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita semua. Ciri daripada change agent taat. Dan kemudian kita lihat berikutnya ya, ciri dari change agent tadi seperti yang di ayat, bagaimana Paulus dia di ayat ke-24, dia udah tahu yang di hadapan dia, yang akan dihadapi itu penjara dan sengsara. Tapi dia dikatakan dia tidak menghiraukan nyawanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya dia tidak tergoyahkan. I will not be moved, I am not moved katanya gitu. Dia tidak tergoyahkan akan hal-hal itu ya. Kalau kita bisa melihat penjara, sengsara, kita bisa bilang itu hal-hal duniawi ya, yang bisa menghancurkan tubuh gitu ya, tapi tidak menghancurkan jiwa. Matius 10 ayat 28 berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dia kita apapun kesulitan
kesulitan yang ada di hadapan kita gitu, mari kita tuh tetap gitu ya, tidak tergoyahkan. Itu adalah ciri-ciri dari change agent gitu. Kemudian kita lihat bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya. Tadi Paulus berkata seperti itu, tidak mementingkan diri sendiri. Asal yang penting itu yang terjadi gitu ya. Asal dikatakan dia di ayat 24 tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja, ini yang penting ya, aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, hari ini saudara, saya tahu ya, kita semua sadar bahwa tugas ini pun ada untuk kita, amin. Tugas ini pun adalah tugas kita, amin saudara. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Tidak usah merasa, ini hal kecil yang aku lakukan. Bila itu memang tugasnya Tuhan yang percayakan orang-orang yang ada di sekitarmu, mungkin keluargamu, kamu menjadi berkat bagi keluargamu secara khusus gitu ya. Nah, itu pun sudah menjadi dampak. Amin saudara. Teruskan gitu, saudara. Beberapa waktu lalu kita mendengar mengenai firman Tuhan gitu ya, yang mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita lihat sini, Paulus tidak menghiraukan. Di ayat ke-24 tadi, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan. Firman Tuhan tadi yang kita dengar ya, mengenai menanggalkan semua beban dan dosa, mari kita menanggalkan semua beban-beban yang memberatkan kita untuk kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Mari kita tanggalkan. Itu dari ayat mana ya? Saya lupa. Ada yang tahu? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani 1 ya. 10. Ya, Ibrani ya. Nah, dikatakan demikian, dia tidak menghiraukan ya. Jadi dia tidak menghiraukan nyawanya. Apa hubungannya sama menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara? Nah, jadi itu nggak penting, istilahnya begitu ya. Segala hal-hal beban yang menghalangi kita, yang merintangi kita gitu ya, segala dosa itu tidak penting. Kita perlu meninggalkan itu. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu tugas yang diberikan kepada Paulus, tugas yang sama diberikan pada kita. Amin saudara. Yaitu menjadi dampak, menjadi saksi. Kalau Paulus bilang di ayat 24 tadi, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari change. Kalau hidup sebagai change agent, saudara. Dan mari kita pada hari ini kita ambil waktu sebentar, saudara, untuk kita merenungkan hal ini. Kita mau baca kembali ayat tadi, baca masing-masing aja. Ripka boleh pasang ya. Baca kembali masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Mari kita ambil waktu sejenak untuk membaca kembali. Saya akan membacakan aja deh, biar Ripka nggak bingung. Oke, mulai dari ayat ke-18 aja. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu,
baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus Kristus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa, pada sore hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa sebagai change agents, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil kasih karunia Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang Engkau percayakan ada di sekitar kami Tuhan, baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami, baik itu rekan-rekan kerja kami, orang tua kami, siapapun ya Tuhan yang Kau percayakan ya Tuhan ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami memiliki terus hati yang rendah hati, menyadari bahwa kami masih dalam proses ya Bapa, dan kami ajar kami untuk bergantung kepadamu. Engkau tolong setiap kami ya Tuhan, dan juga berikan kepada kami hati yang penuh belas kasihan ya Bapa, bagi orang-orang yang terhilang, bagi orang-orang yang tersesat ya Bapa. Berikan kami keteguhan hati untuk menyampaikan kebenaran itu ya Tuhan, meskipun di hadapan kami ada kesulitan dan kesukaran ya Bapa. Berikan kami kerinduan ya Bapa untuk menyampaikan hal-hal yang benar, untuk memberitakan hal-hal yang benar. Jauhkan kami dari rasa yang takut dikucilkan atau takut dicemooh, tapi berikan kami keberanian ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Biarlah tidak ada dari kami yang malas ya Tuhan, namun biarlah kami dengan kesungguhan hati melatih, mendisiplinkan kerohanian kami ya Tuhan, dengan mendengarkan, dengan merenungkan dan melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga tidak membeda-bedakan, siap sedia setiap saat untuk memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang ya Bapa. Mereka yang mempertanyakan, biarlah saat itu kami siap ya Tuhan untuk memberitakan Injil. Berikanlah kami hati yang taat kepada firman-Mu, kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berikan kasih karunia-Mu kepada kami agar kami tidak tergoyahkan oleh segala hal-hal duniawi, oleh segala hal kesulitan yang mungkin ada di hadapan kami. Kami tidak menjadi lemah ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan ya Bapa. Dan biarlah Engkau berikan kami kesungguhan hati juga untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami, sehingga kami tidak bisa ya Tuhan berlomba berlari menuju hal yang Engkau menuju tujuan kami ya Tuhan, yaitu melakukan segala panggilan kami ya Tuhan, menjadi saksi, memberitakan Injil kasih karunia itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan setiap kami ya Tuhan pada sore hari ini. Kami yang sudah diingatkan kembali, kami yang sudah diteguhkan kembali ya Bapa, untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.